Welcome to worship His holy name. Together, we are connected to God. Kami adalah Room Worship di Clubhouse, Senin, Rabu, Jumat pukul 7:30 malam, dan Sabtu pukul 11 pagi, waktu Indonesia Barat. Yuk worship online bareng! Halo semuanya, hopefully semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita ya malam hari ini. Nah, hari ini aku mau sharing my story lah, bukan story-nya orang lain ya. And hopefully apa yang aku share malam hari ini bisa jadi encouragement buat kita semua menjalani hari-hari lah. Nah, let me set the expectation for tonight ya. I'm gonna share about kenapa sih kita tuh harus hati-hati sama hati dan akibatnya apa kalau kita nggak hati-hati sama hati. And also I'm gonna share daily tipsnya gimana caranya jaga hati itu yang bisa langsung dipraktekin dalam hidup kita sehari-hari. Nah, aku tuh seneng banget kalau dengerin sesuatu yang bisa langsung di-apply, dipraktekin. So, bukan cuma sekedar teori doang. Let me share with you my story. Sebentar aja cerita tentang hidup aku. Waktu awal banget bertobat dan ngalamin encounter sama Tuhan, saya tuh nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Literally nggak punya apa-apa karena back then my family condition itu bangkrut dan banyak hutang. Hutangnya em-eman lah, luar biasa. Nah, saya baru masuk kampus hari itu dan itu pun kampus yang bukan kampus pilihan saya. Dibayarin juga sama om saya. Why? Karena saya nggak punya uang, keluarga saya nggak punya uang untuk kuliahin saya. But anyway, by the grace of God, bisa kuliah juga. I lost all my friends, teman-teman di SMA, karena all of my friends masuk kampus terbaik dan mahal. So literally, I didn't have anything. Saya cuma punya hati doang. And then, saya ikut Tuhan, tetap mengalami perjumpaan sama Tuhan. I grow in church. Lama-lama saya diajarin di gereja bahwa punya hati aja nggak cukup. Betul ya, semua pasti setuju. Kita perlu punya skill direct dan masih berlaku sampai hari ini. And then I begin to upgrade my skill sampai hari ini. As a wife, by the way saya istri, punya anak 2. As a mom, as a servant, as a friend, and of course as a pastor. Until one night, I realized one thing. Malam itu, saya lupa tanggal berapa, tahun berapa, but definitely badan lagi capek banget dengan segala pressure at work and home at the same time. Dan saya datang sama Tuhan. Nah, datang sama Tuhan, saya cuma nangis malam hari itu. Dan satu hal yang aku sadar malam itu, bahwa waktu aku samperin Tuhan, aku tuh gak bisa bawa skill aku. Kayak gak nyampe gitu. Skill gue tuh gak nyampe ke hadirat Tuhan. And I also cannot bring my money. Terlepas dari aku gak punya uang, tapi anyway Tuhan juga gak bisa disogok dengan uang yang saya punya. And I realized that I can only bring my heart to Him. Sampai hari ini. So malam itu Amsal 4 ayat 23 yang bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, speaks very loud and it become make sense. Dan malam itu ada another verse yang juga jadi make sense, yaitu Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Ini ayat kenapa kita harus jaga hati. Ini ayatnya penjelasannya. Saya bacain pakai versi The Message ya, karena ini bagus banget. The heart is hopelessly dark and deceitful, a puzzle that no one can figure out. But I, God, search the heart and examine the mind. I get to the heart of the human. I get to the root of things. I treat them as they really are, not as they pretend to be. Wow, ini ayatnya bagus banget. Tuhan itu treat kita sesuai dengan kondisi hati kita yang sesungguhnya, bukan dengan tampilan luar kita yang pura-pura wow. So, saya punya kesimpulan, hidup kita ini setiap hari berhadapan sama manusia lain, betul ya? Tapi at the end of the day, hidup kita ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Let me say this, our skills will bring us to people, but our heart will bring us to God. Our skill bisa bawa kita ke atas panggung, tapi hanya hati kita yang bisa bawa kita sampai ke dalam hadirat Tuhan. So hati kita ini yang bakal nentuin kita ini bisa berdiri di hadapan Tuhan atau dibuang dari hadapan Tuhan. Ini amazing banget sih. It is kinda scary, but it happens sama Lucifer.
Dia baru berkata dalam hatinya. Nanti teman-teman bisa baca di Yesaya 14 ayat 13. Di situ lagi cerita tentang Lucifer. Dia itu baru berkata dalam hatinya, gua mau menyamai yang maha tinggi. Lalu Tuhan yang tahu segalanya membuang Lucifer dari hadiratnya. Kebayang gak mengerikannya itu? Dan bahkan saking pentingnya hati kita buat Tuhan, sampai-sampai Tuhan itu kalau dia pengen tinggal dalam hidup kita, dia itu tinggalnya di dalam kita. Bukan di kepala kita, bukan di otak kita, bukan bukan di aktivitas kita. But He wants to dwell in our heart. So guys, our heart, His home. Coba perhatiin lagi, gimana kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Roma 10 ayat 9-10. Gimana caranya? Kalau kamu percaya dalam hati, kebayang gak? Hal yang pertama dicek sama Tuhan, kamu percaya gak dalam hati? Lalu mengaku dengan mulut, maka kamu akan diselamatkan. Belum lagi kita pasti udah pernah dengar cerita gimana Daud dipilih sama Tuhan. Bukan karena parasnya, tapi karena hatinya. Karena di Samuel itu bilang, bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Wow. So that's why, balik lagi ke Amsal 4:23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. So jaga hati itu adalah tanggung jawab kita, job desk-nya kita. My heart is my responsibility, bukan tanggung jawab orang lain. So mari jaga hati kita dengan waspada. Mari jadiin jaga hati itu sebagai prioritas pertama dan yang paling utama setiap hari. Nah, aku mau share 3 hal kenapa hati kita ini harus dijaga. Dari 3 poin ini kita bakal tahu kalau hati kita nggak dijaga, maka akan terjadi 3 hal ini juga. Number 1, hati kita harus dijaga karena kualitas hati kita akan menentukan kualitas kasih kita. Pasti semua tahu ya, perintah pertama, hukum terutama. Hukum terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita nggak bahas yang lain ya, nggak bahas dengan segenap kekuatan, jiwa, dan segala macam. Yang pertama aja dulu, kalimat pertama, koma sebelum koma yang lain. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. So, it means if our heart is full of bitterness atau luka, how can we love God with all of our heart? Which part of our heart? Bukankah Tuhan itu layak dapetin hati kita 100%? Selain layak, memang perintah Tuhan itu supaya kita mengasihi Tuhan with all of our heart. Bukan 50% of our healing heart dan 50% lagi bitterness. No, He wants us to love Him with all 100% hati kita. Dan bukankah firman Tuhan juga berkata bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar di antaranya adalah kasih. So, kualitas hati kita harus dijaga supaya nggak ada luka yang nggak sembuh, supaya nggak ada komplikasi, supaya nggak pahit, supaya nggak tawar, supaya nggak keras, supaya nggak mendua hati. Karena itu akan menentukan kualitas kasih kita sama Tuhan dan juga sama orang, of course. Nah, yang kedua, kita harus jaga hati kita karena kualitas hati kita akan menentukan kualitas pengaruh kita. We are all influencer. Kita tuh semua menginfluence sekeliling kita. Tapi apa yang kita impartasikan adalah apa yang kita miliki di hati kita. We cannot give what we cannot have, what we don't have. If we are bitter, kalau kita luka, we will impart bitterness. Yakobus 3 ayat 11 bilang ini, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Mata air asin gak bisa mengeluarkan air tawar. Nah, ingat ayat lain yang berkata, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan terpancar aliran-aliran air kehidupan. So, jadi, kalau hari ini kita punya anak nih, aku punya anak rohani juga di gereja, and then I lead worship, and then aku punya beberapa proyek lah, aku bikin buku, aku tulis buku, and then aku bikin podcast misalnya, and then aku bikin program apapun juga, YouTube lah atau apapun juga. Can you imagine? Bayangin gini, if my heart is full of bitterness, maka apa yang aku impartasikan, my book, my song, and then kreasi aku semuanya,
akan mengimpartasikan juga kepahitan buat banyak orang yang baca buku aku, yang denger buku aku, yang denger khotbah aku. So that's why it's very very dangerous buat kita yang melayani, buat kita yang sharing sermon bahkan, atau mungkin pastoring. Kalau kita nggak jaga hati kita, maka yang akan kita impartasikan adalah hal-hal yang nggak baik. Dan kebayang nggak, all generation di bawah kita, anak-anak kandung aku, kalau aku nggak berusaha sembuh, aku nggak disembuhkan total dari keadaan hati yang nggak baik, maka anak-anak aku akan mewarisi hati yang nggak baik juga. Karena seperti ayatnya tadi, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Karena mata air asin nggak bisa mengeluarkan air tawar. So aku memutuskan banget untuk selalu, Tuhan, please examine my heart. Please selidiki hati aku, Tuhan. Aku gak mau melayani dengan kondisi hati yang bitter, luka, atau mendua hati, atau yang gak murni, no. Karena kualitas hati kita akan menentukan kualitas pengaruh kita. Number 3, yang ketiga, kita harus jaga hati kita karena kualitas hati kita akan menentukan kualitas hidup kita. Jelas ayatnya bilang, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, kualitas hidup kita ini dilihat dari mana? Uang kah? Rumah kah? Follower kah? I don't think so. Kualitas hidup kita ditentuin dari hubungan-hubungan yang kita punya sampai hari ini. Our quality of life can be seen dari seberapa banyak hidup kita ini bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Dalam arti kata, hidup kita ini pasti berbuah. Ada buahnya dari hidup kita ini. Buahnya ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asem. Gimana kualitas hidup kita akan jadi manis kalau hati kita pahit? Gimana kualitas hidup kita, hubungan dalam hidup kita, our marriage, our friendship, our apalagi, semua hubungan lah, sonship, atau mungkin di gereja antara pastor dan jemaat. Gimana kualitas hubungan kita kalau hati kita nggak dijaga? Maka kualitas hidup kita nggak akan baik juga. So, 3 hal itu kenapa kita harus jaga hati kita. Karena kualitas hati kita menentukan kualitas kasih. 2, kualitas hati kita menentukan kualitas pengaruh kita. 3, kualitas hati kita menentukan kualitas hidup kita. Nah, sekarang simple daily tips, daily habit, gimana caranya untuk menjaga hati. Kita udah tahu nih semuanya ya, kalau kita nggak jaga hati, maka kita nggak bisa mengasihi Tuhan, nggak bisa mengasihi sesama, kita akan kasih pengaruh yang nggak bagus juga, dan kualitas hidup kita juga menurun lah, nggak bagus. Nah, basic idenya adalah sama kayak kita menjaga tubuh kita untuk tetap fit. So, gimana caranya? Daily tips aja yang aku kerjain sampai hari ini ya, untuk menjaga hati. Yang pertama, kita ini harus selalu cek keadaan hati kita. We always need to come back to our heart. Waktu kita berdoa, malam kah? Biasanya aku malam evaluasi hidup aku sepanjang hari itu. And then aku berdoa tiap hari nih kita harus berdoa. Menurut aku ya, minta Tuhan menyelidiki hati. Karena sometimes aku juga gak sadar kalau ternyata hati aku tuh masih luka. Sometimes aku gak sadar. But in the presence of God, Roh Kudus itu kayak reveals ada momen-momen yang kepikiran yang ternyata gue masih luka di area ini. Dan aku berdoa sama Tuhan, I want to be healed, Lord. Nah, Mazmur 139 ayat 23 bilang ini, selidikilah aku ya Tuhan dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ini Daud tuh awesome banget sih menurut aku ya. Many people, kita nih pasti menolak untuk tes ya. Kalau ada tes pasti ya ampun tegang banget, ya ampun luar biasa tegangnya. Tapi Daud minta untuk dites. Kita tuh kalau ada ujian ya, Tuhan jauhkanlah kami dari pencobaan. Terus udah gitu dipelesetin, jauhkanlah kami dari ujian-ujian hidup. Tapi Daud itu dia malah minta sama Tuhan, check my heart Lord, selidiki hatiku Tuhan. Karena emang kita seringkali nggak tahu gimana keadaan hati kita. Nah, hal yang pertama tadi cek keadaan hati. Berdoa sama Tuhan, minta Tuhan nyatakan, reveal, expose keadaan hati kita. Nah, keadaan hati kita itu yang lucunya biasanya terekspos di dalam kesesakan atau kesukaran. Nah, hidup makanya jangan mau enak aja. Karena dalam kesukaran itu sebenarnya ada blessing juga lah. Jadi kita tahu sebenarnya. Ayatnya di Amsal 24 ayat 10 ini bagus banget. Bilang gini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan,
kecillah kekuatanmu. Nah, cek hati kita, cek kekuatan hati kita. Kalau kita tawar hati pada misalkan, berarti kecillah kekuatan hati kita. Itu Amsal 24 ayat 10 yang bilang. So that's why setiap hari, setiap kali kita berdoa, jangan cuma berdoa untuk minta berkat, tapi berdoa minta Tuhan selidiki hati kita, mengenal jalan-jalan kita, pikiran-pikiran kita. Amin. Yang kedua, gimana caranya menjaga hati? Memberi makan hati kita. Menjaga hati sama kayak tubuh ya. Kalau kita lagi mau diet atau detox gitu, menjaga hati itu bukan hanya menghindar dari semua yang bikin kita sakit. Contoh ada orang bikin kita sakit hati, so supaya aku sembuh, aku harus menghindar dari orang ini. Enggak juga. Tapi menjaga hati itu justru menggantinya dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan, dan juga dengan perintah Tuhan. Many times kita ini hanya suka cari janji Tuhan waktu di Alkitab. Tapi kita ini nggak terlalu suka sama perintah Tuhan. Kan suka lucu kita itu ya. Pengen diberkati 100%, tapi obey-nya tuh cuman 40% misalnya. Nah, menjaga hati itu bukan hanya menghindar atau menutup hati kita, tapi justru menggantinya dengan hal yang baik. Nah, ini luar biasa. Di Perjanjian Lama itu ada revelation bahwa someday bakalan ada New Testament katanya. Ada perjanjian baru. Lihat ya, Yeremia 31 ayat 33 bilang kayak gini. I'm gonna put my word or my law in their heart. Jadi dulu perintah Tuhan itu ditulis di loh-loh batu. Tapi di perjanjian baru, Tuhan itu nggak tambahin perintahnya. Tapi Tuhan ganti, Tuhan tulisnya bukan lagi di loh batu, tapi di loh hati manusia. That's why Amsal 7 ayat 1-3 bilang gini, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Simpan perintah Tuhan dalam hati kita. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Jadi kita yang menaruh perintah-perintah Tuhan dalam hati kita. Dalam hati kita. Mari taruh janji Tuhan dalam hati kita. Contoh yang lebih simpel gini. Saya tuh nggak izinin anak saya makan permen, tapi dia perlu snack kan. Semua orang perlu snack. Waktu snack time, so I need to replace. Apa ya gantinya permen ini ya? Nah, jadi saya ganti permen ini dengan buah-buahan. Tipikal mami-mami ya. Nah, itu tuh sama kayak caranya jaga hati kita. Sama juga kayak yang diet. Lagi diet, oh pokoknya gue gak akan makan karbo pokoknya. Seminggu ini gue mau diet karbo. Lah, tapi kan kita nggak cuma meng-cut karbo, tapi we replace the karbo sama protein, betul ya? So it's the same idea, the same concept sama jaga hati kita. Jaga hati bukan cuma soal menghindar dari orang-orang tertentu supaya nggak sakit hati atau luka, atau mungkin keluar dari gereja supaya saya nggak pernah dilukai lagi dalam gereja. No, tapi menjaga hati adalah memberi makan hati kita dengan janji Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan. So that's why your daily devotion is very important, vital banget. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, melatih hati kita. Nah, ini yang seru. Tubuh kita kalau lagi dijaga nih, berat badan segala macam, pasti cewek-cewek biasanya ya, pasti kita tahu, kita ngerti, kita nggak cuma hanya just makan yang benar, tapi we need to train our body. Kita harus latihan, kita harus olahraga. Nah, melatih hati kita ini yang saya jarang banget dengerin ajarannya, tapi Tuhan ajarin saya. We need to stretch our heart. Kita harus meregangkan hati kita. Stretch itu nggak enak, ditarik pasti. Nah, one of the way to guard our heart is to stretch our heart. Kalau hati kita nggak pernah dilatih, nggak pernah di-stretch, nggak pernah ditarik, maka hati kita ini akan gampang sakit, gampang tersinggung, gampang luka. Sama kayak orang nggak pernah olahraga, sekali olahraga, aduh langsung pingsan, langsung mimisan. Wah, itu lebay banget sih. Langsung apalagi, aduh sakit kepala, migrain, wah gila-gila, pokoknya nggak bisa. Nah, sama. Hati kita juga kalau nggak pernah dilatih, nggak pernah di-stretch, pasti akan gampang kesinggungan. Duh, cuma ketoel dikit aja lukanya setahun. Wah, gila, ngeri banget.
So we need to stretch our heart. Apa maksudnya? Gimana aplikasinya, Ci? So well, latih hati kita untuk mengerti orang. Latih hati kita untuk nggak ngomongin orang di belakang. Amin. Latih untuk mengurus hidup orang. Latih hati kita untuk memberi. Latih untuk nggak bersungut-sungut. Latih untuk mengampuni. Wow. So, I cannot be led by my heart, but I have to lead my heart to follow Jesus. So guys, we need to lead our heart to follow Jesus, bukan sebaliknya. Nah, saya kasih contoh. Mungkin nggak ngerti sih gimana sih caranya stretch hati. Nah, saya kasih contoh ya. There is one person in my life yang kalau kontak saya itu selalu koreksi. I don't know if you have this kind of person or no, but he's a blessing lah, buat hidup aku blessing. But awalnya, ini mengganggu banget. Aku tuh kesel banget setiap kali kalau orang ini WA. Karena hal yang kecil banget dikoreksi. Selalu kelihatan sama dia. Yang salah itu selalu kelihatan sama dia. Tapi yang benernya gak pernah dibahas. Nah, orang ini tuh ada dalam hidup saya. And almost every week, dia pasti WhatsApp untuk koreksi saya. Awalnya saya kesel, saya marah. Kadang saya juga suka jawab. Maksudnya bela diri gitulah. Karena, atulah, please deh gitu. Nah, tapi Roh Kudus itu ingetin saya. Luar biasa memang Roh Kudus ya. Kalau hal ini tuh bagus banget untuk melatih hati saya supaya nggak gampang baper, nggak gampang kesinggung, nggak take it personally. Kalau hati saya pengennya unfollow aja dia. Hati saya pengennya jawab I like you a perfect one gitu kan. Hati saya pengennya marah, pengennya kesinggung. Tapi saya bilang sama Tuhan, that's why kenapa penting banget setiap hari untuk cek keadaan hati. Saya bilang, aduh Tuhan, gue kesinggung banget. Kenapa sih kok yang bagusnya gak dilihat? Selalu dilihat yang jelek gitu. Nah, tapi malam itu saya bilang, Tuhan saya mau belajar. Nah, saya mau belajar, lead me, Holy Spirit. Saya gak mau dipimpin sama hati saya, sama perasaan saya. But I want to be led by you. So, besoknya, minggu depannya, saya tahu, I expect dia WhatsApp lagi, koreksi saya lagi. Dan saya mulai belajar untuk say thank you. Walaupun nyebelin sih, walaupun hati saya kayak mau ngetik thank you aja kayak berat banget. Tapi I did it anyway. Saya mulai bilang thank you buat masukannya. Percaya banget I will become better gitu. Nah, setiap kali dia koreksi saya mulai balas WhatsApp-nya dengan baik. Saya mulai, oh thank you so much. Oh hebat ya, kelihatan aja. Aku aja pada nggak ngeliat loh. Aku mulai balas kayak gitu. Lama-kelamaan saya tuh mulai oke. And then saya mulai kirim dia makanan ke rumahnya. Waktu dia koreksi, saya kirim makanan ke rumahnya. Saya mulai oke nih. Saya mulai oke, hati saya, oh oke ya. Udah gak kesinggung ya. Maksudnya waktu dia koreksi kayaknya, it's fine. Oke, I know. Kayaknya Tuhan punya purpose lah di balik semua ini. Dan bahkan hari-hari ini, sebelum hari biasa dia WhatsApp untuk koreksi, saya udah langsung tanya dulu. Saya kasih imbuhannya ya, supaya gak ketahuan nih cewek atau cowok. Tolong koreksi saya ya, supaya saya bisa jadi lebih baik. Ditunggu masukannya banget ya. Thank you banget, saya perlu banget koreksinya. Nah, jadi jaga hati itu, mari cek keadaan hati kita. Like malam hari ini pasti, as I share, pasti beberapa dari saudara mungkin mulai ngerti, mulai ngecek gimana ya keadaan hati gue ya. Gitu. And then memberi makan hati kita. And then yang ketiga, terakhir yang I think ini penting banget, melatih hati kita. Latih untuk mengampuni. Karena I think mengampuni itu it's a big topic ya. Dan mengampuni itu kalau nggak dibiasain, dilatih dari hal yang kecil, nggak akan pernah kita bisa mengampuni. Memberi. Kita memberi sama orang, itu pasti biasa kita memberi sama orang yang kita mau aja. Kita memberi sama orang yang baik sama kita. Itu normalnya, bener nggak? Memberi sama orang yang kita honor ya, itu normalnya. Tapi what about Tuhan suruh kita untuk memberi sama orang yang kita kesel, yang kita sebel, atau bahkan take it for granted sama hidup kita. Mari latih untuk memberi, latih mengampuni, latih ngurus hidup orang, supaya hati kita nggak selalu jadi perhatian dan nggak self-care. Mari latih untuk nggak ngomongin orang di belakang, tapi ngomong langsung ke orangnya. Mari latih untuk nggak bersungut-sungut, latih supaya nggak komplain. Dengan kita melatih itu semua, kita lagi memperbesar kapasitas hati kita. Hidup ini tough, hidup ini keras, tapi jangan sampai hati kita jadi keras juga. Our heart needs to be strong. We need a strong heart. Nah, so as a closing,
ada 2 kondisi hati yang saya terus dan pengen jaga sampai hari ini. Maybe it's for me lah, nggak tahu sama yang lain ya. Buat saya, a pure heart and then teachable heart. Itu yang saya jaga terus sampai hari ini. Saya pengen terus punya hati yang murni. Karena pure heart membuat saya aware sama semua motivasi di hati. Pure heart membuat saya mengekang mulut saya untuk komplain atau bersungut-sungut. This kind of heart menjaga saya untuk tetap ada dalam jalurnya Tuhan. So teachable heart ini menjaga saya dari kesombongan dan stagnasi dalam hidup. Every day is a learning process. You guys know when we stop learning, we stop growing, and I wanna keep growing. Teachable itu lembut, menerima setiap ajaran dan teguran dari siapapun. Teachable itu taat. And obedience, itu awalnya asalnya dari teachable heart. And obedience, we are all know that obedience is the highest expression of worship. So, ayat terakhir, and hopefully this can be our daily prayer to God ya. Yehezkiel 36 ayat 26 bilang gini, Tuhan itu bilang gini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. This is all about heart. Tuhan itu waktu dia kasih perjanjian yang baru, waktu dia renewing his promise buat kita, dia itu bilang, I will give you a new heart. So malam hari ini mungkin beberapa dari saudara perlu new heart yang bisa saudara dapat hanya dalam hadirat Tuhan. Saudara perlu roh yang sembuh, roh yang baru, roh yang sembuh, supaya hati kita gak keras, supaya hati kita taat. Nah, untuk menyembuhkan hati itu di dalam ya. Untuk nyembuhin luka yang di luar, kita perlu obat dari luar. Ya, luka di kaki, di tangan gitu, kita tinggal olesin betadine lah atau apa. But what about kalau lukanya di hati? Kita perlu somebody, a person yang memang tinggal dalam hati kita. Jesus, Holy Spirit, He lives in our heart. Kalau ada yang luka di hati kita, He knows it all. Kalau ada yang pahit di hati kita, He can make it new. Kalau ada yang tawar hati, kalau ada yang keras hatinya, kalau ada hatinya yang benar-benar nggak bisa berserah sama Tuhan, luka yang kelamaan, unforgiveness, susah mengampuni. Cuma ada satu pribadi yang bisa nyembuhin hati kita. Bukan teman kita, bukan vacation, bukan holiday, not Bali, not how, anything else. Untuk bisa nyembuhin hati kita, kita perlu seorang pribadi yang tinggal di dalam kita, yang masuk ke dalam hati kita. So, tonight izinkan Tuhan, Roh Kudus yang di hati kita, menyelidiki hati kita, menyembuhkan hati kita, memulihkan hati kita. That's God's part. Lalu bagian kita apa? After dengerin ini, and then besok mulai praktek. Cek hati kita setiap hari, and then feed our heart, memberi makan hati kita, and then train our heart, stretch our heart setiap hari. Yang percaya katakan, amin. Worship His Holy Name. Kami adalah Room Worship di Clubhouse, Senin, Rabu, Jumat pukul 7:30 malam, dan Sabtu pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk follow Rumah Hijau Club Worship His Holy Name, supaya kalian gak ketinggalan setiap kali kita open room worship. Follow juga Instagram kita di @worshiphisholyname.id. Teman-teman juga feel free untuk DM IG kita yang butuh tempat untuk cerita atau ada titipan doa untuk bisa kita doakan sama-sama di Worship His Holy Name. Worship His Holy Name. Together, we are connected to God.